WD. Oh, ada kuncinya di sini. Iya. Yo, apa kabar bapak-bapak? Gua tahu nih, bapak-bapak yang menonton video ini pasti penasaran dengan VR Cross X100 ini. Kira-kira cocok gak sih buat anak-anaknya gitu? Apakah kegedean, apakah kekecilan? Nah, kita akan review nih Pak. Tonton terus videonya. Ternyata emang lebih tinggi dari yang dibayangkan. Orang dewasa cocok juga sebenarnya sih, nggak cuma buat anak-anak aja sebenarnya. Oke, kita lihat dari warnanya dulu ya. Kombinasi biru, merah, dan putih ini sebenarnya bukan favorit gua ya, dan butuh waktu gua menganggap ini sebagai sesuatu yang oke atau yang keren gitu. Di sini strippingnya ada Cross X di sini 100, maksudnya 100 cc. Ada logo VR di sini, Cross X lagi, ada logo VR lagi, banyak banget logonya. Dia udah pakai ban pacul, ban tahu banget ini. Dia ban 70-100 ring 14. Kemudian udah ada disc brake. Terus suspensinya juga udah upside down. Lumayan gede dan empuk banget kalau lo cobain. Terus gue suka ini kabel remnya warnanya putih. Di sini juga masih ada stripping lagi. Dia udah pakai engine guard, lumayan juga bagus. Terus dia mesinnya 100 cc, mesin VR. Ini hand gripnya juga enak dipakainya. Untuk tangki bensinnya dia ukurannya 4 liter. Terus sudah ada pelindung dada juga. Ini remnya juga enak. Tuh, ini warnanya harusnya warnanya hitam aja, jangan putih kayak gini, jelek. Jadi masih ada logo VR juga, banyak banget logo VR-nya. Ini tampilan depannya. Kemarin ada yang jual bilang ini ada cacat di stikernya bagian depan, mau diganti enggak, tapi harus nunggu lagi. Ya bodo amat dah, gak terlalu penting. Terus di sini tempat duduknya lumayan empuk dan gede, jadi bisa duduk di sini dan di sini kalau bosen, cukup nyaman. Ini stripping belakangnya warnanya full merah, dan lagi ada Cross X juga. Untuk ban belakangnya ini 80-100 ukuran 12 inci, jadi cukup besar dibandingkan yang 70 cc yang mungkin cuman 10 inci ya bannya. Terus ini ukuran rantainya cukup gede, dan gue suka nih swing armnya, dia tebel dan ada pelindung rantai di sini yang oke lah. Di belakang ini suspensinya monoshock, bentukan monoshocknya gue juga suka ya, bagus, desainnya warnanya putih. Di sini akinya, knalpotnya juga bagus, ini bentukannya lebih mewah rasanya. Sudah ada pelindung jadi nggak akan nyiprat-nyiprat ke depan dan ngotorin bagian shock breakernya. Di sini dia pakai transmisi manual sama kayak bebek biasa. Jadi anak-anak kalau misalnya mau nyobain juga harus menyesuaikan dengan transmisi manual, karena biasanya motor-motor yang 50 cc 70 cc itu transmisinya adalah matic. Ada standar juga. Ini footrestnya juga enak. Oke, ini kita putar ya Pak dari sisi satunya. Ini lumayan berat Pak, sekitar 66,8 kg. Remnya, rem depannya enak, empuk dan pakem. Di sini ada engine cut off, starter tangan, dan di sini juga masih ada starter kaki. Dan kalau menurut pengalaman gua, ini starter tangan ini penting banget ya. Kalau cuma pakai starter kaki doang, aduh ribet. Ini tampilan knalpotnya ya, kelihatan mewah dengan warnanya yang kayak gini. Ini untuk minyak remnya, disc brake belakang, jadi depan belakang disc brake sama-sama pakem. Kelihatan kan gedenya, ukurannya tebel dan mampu meredam kejut dengan lumayan baik. Polisi tidur yang biasanya gubrak-gubrak ternyata nggak terlalu gubrak-gubrak banget. Jadi menurut gua nih sangat oke ini. Engine guardnya tadi sisinya bagus sekali, sampai bawah dia melindungi. Terus knalpotnya juga ada covernya supaya nggak kepanasan kalau misalnya kena paha atau bagian tubuh lainnya. Terus apa lagi, udah itu aja sih. Jarak terendah ke tanah adalah 140 mm. Dia pengapiannya CDI, daya maksimalnya adalah 5 kW di 5000 rpm. Kalau dibandingkan dengan CRF
itu tengahnya ya, CRF itu 9,51 kW di 5000 rpm, dan torsi maksimalnya dia ada di 6,7 Nm di 5500 rpm, sementara CRF itu 12,43 Nm atau Nm di 6500 rpm. Ini sebenarnya bukan street legal karena dia dijual off-road, nggak ada STNK nya, nggak bisa dipakai di jalanan umum, jadi hanya di closed environment atau jalanan yang terbatas, misalnya di hutan, di lapangan, di tempat-tempat off-road, di lingkungan perumahan. Tapi dia tenaganya lumayan sih, ngangkut gua dengan berat badan 77 kg pun tenaganya masih cukup terasa, kayak naik bebek lah ya, cuman lebih kecil aja gitu. Mungkin kesannya seperti kayak minion kayak Honda Dax atau Honda Monkey yang lagi rame sekarang. Cuma bedanya kalau mereka ada STNK nya karena dibikin dari kadang-kadang dari mesinnya Honda Grand. Kalau ini emang nggak ada STNK nya, tapi beneran produk baru. Kenapa gua akhirnya beli ini dan ngejual si gas 50? Karena menurut gue 2 tak itu berlebihan karena nggak praktis untuk pengendaliannya, terus harus pakai bensin campur, terus nggak ada starter tangan, terus kemudian yang terakhir gue rasain itu dia kabel gasnya suka sering bermasalah, udah diservis rusak lagi, akhirnya ya udahlah kita ganti aja gitu. Harusnya emang idealnya upgrade-nya ini ke yang 70 cc, biar Cross X yang 70 cc, tapi mikir lagi kayak nanggung nggak ya kalau misalnya cuman upgrade ke 70 cc. Sementara ini kalau udah beli sekali ya udah sekalian untuk sampai misalnya SMP gitu, karena Langit sekarang masih SD, jadi nggak usah beli lagi. Sebenarnya sih maksudnya ke situ, tapi ternyata emang agak kegedean untuk bannya. Nggak tahu ini dia nanti bisa naikin atau enggak, nanti kita sore kita coba tes. Oke, so far gua sangat happy dengan motor ini. Gua bisa pakai ke Indomaret, gua bisa juga pakai untuk terabas-terabas tipis karena ukurannya kecil, jadi enak banget dipakainya. Ban belakangnya agak licin, kenapa ya? Nggak kempos juga sih, tapi agak licin aja gitu. Apa pantat gua kegedean nih? Terus diliatin orang juga. Nah, bapak-bapak bisa lihat ini motor tenaganya cukup lumayan kenceng, walau memang cuman 4 speed, tapi tarikannya oke banget kok. Ini kalau kita lihat dia tangguh banget nih, maksudnya dengan berat hampir 80 kg ya, masih bisa dihandle dengan baik. Ya mungkin ada yang berpendapat, wah dengan harga 11 juta mendingan beli motor beneran yang ada STNK-nya. Ya nggak apa-apa sih Pak, cuman bedanya kalau motor ini kayak nggak pakai motor sebenarnya, kayak lagi pakai mainan aja. Jadi setiap mau pakai motor ini tuh perasaannya tuh selalu fun atau seneng aja gitu. Memang perlu dicek lagi dalam jangka panjang seperti apa kualitasnya, tapi gue sendiri cukup percaya dengan nama VR yang cukup besar juga di Indonesia, dengan harga yang sedikit lebih mahal, tapi gua yakin ini motor akan bisa dipakai lama. Dan yang sebenarnya paling gua pengen itu adalah mengangkat atau mengangkut motor ini ke dalam mobil, terus kita road trip, dan di tempat-tempat tertentu itu motor diturunin terus kita mainin misalnya di pantai gitu. Pasti ini seru banget. Ini udah ada dalam rencana kita sih. Ya oke, begitu aja Bapak untuk video kali ini. Semoga cukup membantu memutuskan untuk membeli motor untuk anaknya. Kalau ada pertanyaan silahkan langsung tanya di kolom komentar, dan jangan lupa like dan subscribe video ini. Sampai ketemu lagi.